Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Sebelum kita masuk ke materi, kita di sini ada tambahan info sedikit. Jadi karena di buku kita lihat tidak ada materi ini, maka akan kita tambahkan, yaitu materinya adalah menyederhanakan pecahan. Apa maksud dari menyederhanakan pecahan? Nah, menyederhanakan pecahan ini maksudnya adalah angka dalam pecahan tersebut kita kecilkan tanpa mengurangi nilai dari pecahan yang kita sederhanakan. Misalkan kita punya pecahan 8/24. Kita sederhanakan di sini bisa dengan bertahap. Asalkan pembilang dengan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Misalkan kita urutkan dari yang paling kecil. Di sini 8 bisa dibagi 2, bisa. Kemudian 24 juga bisa kita bagi 2, maka kita bagi terlebih dahulu dengan 2. 8 bagi 2 adalah 4, 24 bagi 2 adalah 12. Nah, sebenarnya ini sudah kita sederhanakan, tetapi dalam penyederhanaan pecahan kita buat pecahan ini menjadi paling sederhana atau paling kecil. Nah, di sini 4 masih bisa kita bagi 2. Nah, apakah 12 bisa dibagi 2? Tentu saja bisa. Maka kita sederhanakan lagi. 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, di sini masih bisa sederhana lagi karena 2 masih bisa dibagi 2, kemudian 6 juga masih bisa kita bagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, 6 bagi 2 adalah 3. Maka bilangan paling sederhana dari 8/24 adalah 1/3. Kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalkan kita ada bilangan 12/36 misalnya. Nah, di sini seperti tadi, dari bilangan yang paling kecil bertahap kita bagi 2. Kemudian 36 juga kita bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. 36 bagi 2 adalah 18. Di sini masih bisa kita bagi 2. Masih bisa. 6 kita bagi 2, 18 juga bisa kita bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3, 18 bagi 2 adalah 9. Nah, apakah bilangan 3/9 merupakan pecahan paling sederhana dari 12/36? Nah, tentu saja tidak. Walaupun di sini tidak bisa kita bagi 2 lagi, tapi masih bisa kita bagi 3. Masing-masing bisa kita bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1, 9 bagi 3 adalah 3. Jadi pecahan paling sederhana dari 12/36 adalah 1/3. Intinya, dalam menyederhanakan pecahan, baik pembilang maupun penyebut harus kita bagi dengan bilangan yang sama. Tidak boleh misalkan di sini 12/36. Misalkan di sini kita bagi 2, kemudian di sini kita bagi 3. Di sini tidak boleh, karena nanti akan merubah nilai dari pecahan yang dihasilkan. Apakah kalian sudah paham? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa seperti yang sudah kita pelajari dari kemarin, bahwa pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya di sini 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut.
Nah, sampai sini mungkin sudah dipelajari kemarin sehingga sudah paham. Kemudian untuk pecahan biasa itu terdiri dari dua bilangan. Yang pertama adalah pecahan biasa murni, dan yang kedua adalah pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa murni misalnya 1/3, 2/4, 3/6. Kemudian untuk pecahan biasa tidak murni contohnya adalah 4/3, 7/3, dan 4/2. Nah, terus apa bedanya antara pecahan biasa murni dengan pecahan biasa tidak murni? Nah, pecahan biasa murni adalah pecahan di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sementara pecahan biasa tidak murni adalah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, pecahan biasa tidak murni ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan dari hasil pecahan biasa tidak murni. Nah, seperti sudah disebutkan tadi bahwa pecahan biasa tidak murni bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah misalnya kita ambil contoh 4/3. Di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Caranya adalah dengan menggunakan porogapit. 4/3 hasilnya adalah 1, 1 kali 3, 3, kemudian kita kurangi hasilnya adalah 1. 1 di sini kita jadikan besar seperti ini. Kemudian 1 ini sebagai pembilang, kemudian 3 adalah sebagai penyebut. Nah, di sini ini adalah contoh dari pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini memiliki beberapa bagian. Nah, di sini 1 ini sebagai bilangan utuh atau bilangan bulat. Kemudian 1 yang di sini adalah sebagai pembilang. Kemudian 3 adalah sebagai penyebut. Nah, kita ulangi lagi. 1 di sini adalah sebagai bilangan utuh atau bilangan bulat. Kemudian 1 di sini adalah sebagai pembilang. Kemudian 3-nya adalah sebagai penyebut. Mungkin supaya lebih paham kita cari contoh yang lain. Misalnya ada bilangan 13/5. Seperti tadi kita porogapit lagi 13/5. 13/5 hasilnya adalah 2. 2 kali 5 adalah 10. Kita kurangi, sisanya adalah 3. Seperti tadi, 2-nya adalah bilangan yang utuh. Kemudian 3 sisanya ini adalah sebagai pembilang. Kemudian yang membagi adalah sebagai penyebut. Di sini 2 adalah bilangan yang utuh atau bulat. Kemudian 3 adalah sebagai pembilang dan 5 adalah sebagai penyebut. Nah, cara membacanya adalah 2/3/5. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa? Nah, misalnya ada bilangan 2/3/5. Nah, caranya mudah jika kita ingin ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang pertama adalah 5 kita kalikan dengan 2. Kemudian hasilnya kita tambahkan dengan 3. Atau juga bisa penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang utuh, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Nah, di sini 5 kali 2 adalah 10. Kemudian 10 tambah 3 adalah 13. Penyebutnya tetap 5. Nah, di sini 2/3/5 itu jika kita jadikan pecahan biasa
hasilnya adalah 13/5. Mungkin kita gunakan contoh yang lain lagi. Misalnya ada bilangan 4, 5/6. Seperti tadi, 6 kali 4. Kemudian nanti hasilnya kita tambahkan dengan 5. 6 kali 4 adalah 24. 24 tambah 5 adalah 29. Nah, penyebutnya tetap 6. Jadi, pecahan biasa dari 4, 5/6 adalah 29/6. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini sudah tidak menggunakan per seperti dua pecahan yang awal. Di sini pecahan desimal itu adalah menggunakan koma. Misalnya kita ambil contoh 0,5, 2,4, 3,16, terus 1,786 dan sebagainya. Nah, dari manakah pecahan desimal ini berasal? Pecahan desimal ini berasal dari seperti yang pecahan campuran tadi, yaitu pembagian antara pembilang dengan penyebutnya. Misalkan kita ambil contoh ada pecahan 2/5. Nah, seperti pada pecahan campuran tadi, kita rubah menjadi 2 dibagi 5. Kemudian kita gunakan porok habit, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tentu saja tidak bisa, maka kita tambahkan di sini 0. Kemudian di atas, karena di sini 0, maka di atas kita tambahkan 0, di sini sudah terlihat bahwa di sini nanti hasilnya akan menjadi pecahan desimal. Kemudian 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. 4 kali 5 adalah 20, kita kurangi maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini 2/5 itu jika kita jadikan pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Ada juga pecahan yang tidak perlu kita bagi seperti ini, langsung terlihat jawabannya. Itu misalnya pecahan 2/10. Kita jadikan pecahan desimal itu langsung adalah 0,2. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena pada pecahan desimal kita mengenal yang namanya nilai tempat. Misalnya di sini 0,321, 0 di sini adalah sebagai satuan, mungkin kalian masih ingat pelajaran dulu. Kemudian di sini koma. Kemudian 3 adalah sebagai per 10. Kemudian 2 adalah sebagai per 100. Kemudian 1 adalah sebagai per 1000. Jadi jika misalkan ada bilangan 2/100, maka 2 di sini menempati posisi di per 100. Jadi ini adalah 0,02 satuan, per 10/100. Kemudian jika ada bilangan lagi 3/1000, maka di sini menjadi 0,003. Di sini 0 adalah sebagai satuan, kemudian di sini koma, kemudian di sini per 10/100, kemudian per 1000. Contoh lain mungkin 23/100. Maka di sini 0,23. 0 di sini sebagai satuan, kemudian koma, kemudian per 10, kemudian per 100. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa bilangan per 10, per 100, dan juga per 1000 itu bisa kita langsung rubah menjadi pecahan desimal. Apakah kalian sudah paham? Nah, mungkin sampai di sini pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.